bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya ingin mengulas vegetasi apa saja yang tumbuh di tipe ekosistem savana seperti ini. Nah, mari kita saksikan bersama. Nah, kita lanjut lagi ke savana. Nah, kita coba temukan sesuatu di sini. Ya, itu dia di depan kita. Ada yang melihat dengan seksama, kira-kira apa itu? Nah, ini adalah salah satu tumbuhan berpotensi hias. Memang belum tinggi untuk budidayanya karena untuk menumbuhkannya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Apa ini kira-kira? Ini adalah kantung semar. Nah, kantung semar apa? Baik. Nah, ini kalau kita perhatikan dari ciri-ciri kantungnya, ini adalah jenis dari Nepenthes gracilis. Nah, Nepenthes gracilis ini mempunyai ya tubuh kantong yang ramping, ya sempit, dan yang ciri utamanya adalah dia memiliki peristom atau bibirnya yang kecil, ya tipis dan kecil seperti ini. Nah, ini adalah Nepenthes, dari ciri-ciri dari Nepenthes gracilis. Nah, yang terutamanya juga Nepenthes gracilis kalau kita lihat dari percabangannya, ini tangkai daunnya tidak ada, dia langsung nempel ke sini. Inilah salah satu ciri dari daunnya. Dan batangnya kalau misalkan kita rasakan, ini tidak bulat, tidak silinder batangnya ini, tapi agak terasa segitiga. Nah, ini adalah Nepenthes gracilis. Nepenthes gracilis ini banyak sekali variannya. Oke, ya kita lihat. Nah, varian Nepenthes gracilis banyak sekali. Ada yang berwarna hitam, ya, kemudian ada yang ukurannya lebih besar, ada yang kemerahan. Sehingga untuk kantong semar pada umumnya ciri identifikasinya bukan dari warna kantong, melainkan dari bentuk kantongnya itu sendiri, dari lidnya, lid atau tutupnya, kemudian dari bibirnya, kemudian dari bentuk atau form jadi dari kantongnya itu sendiri. Nah, Nepenthes dipercaya ada juga khasiatnya, misalkan untuk menurunkan panas, batuk, sakit perut, dan sakit mata dengan hanya mengkonsumsi air yang berada di dalam kantongnya, tetapi yang masih tertutup. Ingat, yang masih tertutup, bukan yang sudah terbuka. Dan Nepenthes ini menjadi salah satu indikator biasanya dari tempat di mana dia miskin unsur hara dan dengan kelembaban yang tinggi di atas sekitar 75%. Ya, meskipun kita lihat dia menempel di pohon, tetapi dia bukan jenis parasit. Nah, dia hanya memerlukan sedikit naungan, biasanya seperti itu. Nah, ini berasosiasi dengan beberapa tanaman, ya. Salah satunya di sini mungkin ada di dekat kita. Ini menempel juga dekat Nepenthes gracilisnya. Ini adalah salah satu jenis Moraceae atau kayu are. Nah, ini genusnya adalah Ficus. Kemungkinan dari bentuk daunnya dan perbuahannya ini adalah Ficus deltoidea. Ya, selain dengan Ficus, dia juga merambat dan naik ke tumbuhan apa ini kira-kira? Ini adalah gerunggang. Gerunggang bisa dibilang nama latinnya mungkin kalau tidak salah Kratoxylum glaucum. Nah, jadi dengan padang rumput dia berasosiasi Isa Saemomuticum, kemudian ada gerunggang, ya, Kratoxylum, dan ada Ficus deltoidea atau sejenis arah. Di bawah saya di sini kawan-kawan tidak melihat, ada sesuatu yang sangat menarik sekali, tumbuhan yang mungkin jarang orang tahu dan jarang orang ketemu. Nah, mari kita saksikan. Apa itu? Ya, ada lihat pasir, rumput. Nah, itu yang berwarna merah. Oke, perlahan-lahan kita lihat dari dekat. Nah, ini dia, ya. Nah, ini bahasa Inggrisnya mungkin biasa disebut sandeo atau embun matahari. Nah, tanaman ini merupakan tanaman pemakan serangga, ya, walaupun kecil tapi dia mampu menjebak serangga yang menempel di tentakelnya. Coba kalau misalkan kita perhatikan, nah itu nampak seperti berlendir dan itu cairannya sangat lengket sekali, kawan-kawan. Nah, ya, kita close up lebih lanjut. Cairan ini itulah yang menjadi semacam lem dan itu sangat kuat sekali. Nah, ketika serangga masuk ke situ, kemudian agak sedikit menggulung dan melekat serangga tersebut, sehingga serangga itu akan dicerna secara perlahan oleh
tanaman ini. Nah, itu kalau kita perhatikan ada serangga kecil di situ. Nah, seperti itulah cara sandiu ini atau embun matahari atau Drosera spatulata mencerna serangga untuk mengambil nutrisinya. Baik ya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang tumbuhan yang sangat unik yang merupakan tanaman karnivora, walaupun kecil tapi makanannya daging. Nah, kita coba cek lagi ada apa di tipe vegetasi atau ekosistem savana, tumbuhan menarik apa saja yang bisa kita jumpai di sini dan kemudian akan saya coba jelaskan ke kawan-kawan. Ini dia savananya, kita coba lanjut perjalanan kita lagi, eksplorasi kita lagi, menemukan sesuatu yang unik di sini. Ini dia, bentar. Ya, ini di tempat yang lebih kering, Drosera spatulata yang kita jumpai tadi, atau embun matahari. Banyak ya. Nah, ini dia, ada beberapa lagi kita jumpai sandiu atau embun matahari ya, kecil tapi ganas karena makanannya adalah serangga, atau bisa dibilang ini adalah tanaman karnivora. Oke ya, nah sekarang saya sudah masuk ke dalam. Ini dalam kondisi lembab bekas hujan. Ini adalah vegetasi rumput, semua didominasi oleh rumputan dan nyelip ada satu lagi kita jumpai. Ini adalah tanaman yang sama ya, kecil-kecil tapi ganas karena dia mencerna pelan-pelan, menjebak pelan-pelan, kemudian saripati dari tubuh serangga tersebut diserap atau dihisap oleh tanaman ini ya. Ini dari dekat lagi nampak bulir-bulir air, makanya ini dibilang seperti embun matahari ya. Nah, embun itu adalah lem yang merekat sangat kuat ketika serangga menempel. Ya, memang di sini habitatnya ya hamparan padang rumput dengan di dasar tempat tumbuhnya yaitu bersubstrat pasir dan sedikit berlumut hitam sepertinya di situ. Ini banyak sekali ya tumbuh Drosera spatulata. Lihat seperti cacar atau bisul. Oke, kita temukan kembali sebuah tanaman yang menarik. Nah, kalau lebih dekat saya bisa pastikan ini adalah jenis dari Hoya, ya genusnya Hoya, famili dari Apocynaceae. Nah, famili Apocynaceae ini masih berkerabat dengan pohon pulan. Dan getah putihnya seperti apa ya. Lihat, ini daunnya kita dari dekat, dua helai daun kecil. Nah, kita patahkan, ya bergetah putih, pasti ini adalah Hoya. Nah, buahnya cenderung nampak lebih besar daripada daunnya dan pasti tentunya bunganya. Nah, cuma saya belum bisa pastikan ini Hoya apa, maka kita coba cari setelah ini seperti apa bentuk bunganya. Nah, buah Hoya ini menarik sekali. Kita akan coba bongkar apa sebenarnya isi dari buah yang sebesar ini. Nah, inilah kawan-kawan, buah ini melindungi benih yang ada di dalamnya dengan selubung berbentuk spons atau gabus lembut sekali. Nah, setiap benihnya melekat pada helai-helai benang atau semacam kapas. Ini lembut sekali. Kalau seperti ini berarti persebarannya dengan menggunakan angin. Nah, oke kawan-kawan, sepertinya kita menemukan Hoya tersebut yang telah berbunga. Dan menarik sekali, ini adalah Hoya coronaria. Ciri khas bunga Hoya biasanya dia banyak ya, tidak hanya satu. Nah, seperti ini hanya tumbuh satu saja. Dia berbentuk seperti porselin atau bahkan bunga plastik, mengkilat tidak seperti bunga biasanya, sehingga ya seperti bunga mainan. Nah, di Indonesia ada sekitar 50-60 jenis Hoya. Ini memang kurang familiar dibanding dengan anggrek, tetapi sudah mulai banyak yang ngefans dengan bunga ini di Indonesia dan punya komunitas sendiri. Nah, dia bisa tumbuh di rawa, bahkan bakau juga bisa dijumpai, hutan dataran rendah, dan termasuk batuan kapur dan kerangas. Nah, kita lihat mengkilat ya, memang seperti porselen atau bunga mainan, padahal ini adalah bunga beneran. Hoya coronaria, corona artinya mahkota, mungkin ini bentuknya memang seperti mahkota. Nah, dia berasosiasi dengan rumput, kita lihat. Nah,
Hoya coronaria ini bisa digunakan bersamaan dengan daun cabai untuk merangsang pencernaan. Pasta daunnya dioleskan sebagai tapal untuk mengobati luka. Nah, selain hias, punya juga untuk khasiat obat. Oke, di depan kita jumpai salah satu tumbuhan yang cukup menarik, dan ini adalah salah satu tumbuhan yang memiliki potensi hias yang cukup dikenal masyarakat secara luas, yaitu anggrek. Nah, ini jenis dari salah satu anggrek. Selain kita tadi menemukan kantung semar, drosera, kemudian kayu saga, ini juga cukup menarik untuk diulas. Nah, ini adalah salah satu anggrek yang sangat tangguh, bisa tumbuh di tempat terbuka ini, sekering ini, sepanas ini, dan semiskin unsur hara di tempat seperti ini. Nah, kita telusuri dari bawah, seperti ini perawakannya. Biasanya anggrek ini menempel dan merambat di pohon yang cukup tinggi, ya. Wah, ini sayang karena seperti ini perbungaannya. Nah, ini adalah jenis anggrek Dipodium pictum. Nah, sangat umum dijumpai di tempat-tempat terbuka atau hutan kerangas atau hutan sekunder. Biasanya menempel, dan di sekitar sini dia bisa langsung tumbuh di tanah. Dia bukan jenis yang menempel di pohon sendiri, tapi biasanya merambat dari bawah tanah langsung tumbuh tinggi, memanjat di pohon. Nah, menarik sekali ya kawan-kawan, berasosiasi dengan semut. Ini terjadi simbiosis mutualisme, di mana serbuk sarinya akan ditempelkan kepada putik oleh semut-semut ini yang sedang bergerak mencari nektar di sekitaran bunga. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan atau saya ulas sedikit terkait vegetasi yang tumbuh pada ekosistem savana atau padang rumput. Alhamdulillah cuaca pun cerah. Oke, sampai bertemu kembali. Terima kasih.